Shalom, damai di hati. Baiklah teman-teman pembina remaja, bahkan adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulaikan ibadah remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan Wilayah Sonder yang akan dipimpin oleh Kak Paula Mawei. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati, pikiran, bahkan diri kita untuk beribadah. Shalom dan damai di hati, terpujilah nama Tuhan, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja. Dalam kesempatan yang indah ini, marilah kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan, serta sujud menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Marilah kita berdiri dan secara bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian NNBT nomor 2, dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Watakan kemuliaan kerajaan-Nya. Wujudkan cinta kasih damai dan teladan-Mu. Bekerja demi kebesaran nama-Nya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Marilah kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, kami telah siap untuk beribadah kepadamu. Saat ini kami bermohon, biarlah ibadah remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan Wilayah Sonder boleh jadi dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa yang mengaruniakan anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah sejenak kita merenungkan kehidupan kita. Sudahkah kita sebagai adik-adik remaja mampu menunjukkan sikap hidup sebagai anak-anak yang setia, dengar-dengaran kepada orang tua, serta mengasihi Tuhan? Sudahkah kita sebagai kakak-kakak pembina remaja menjalankan tugas pelayanan kita dalam mendidik dan membina adik-adik remaja untuk menjadikan mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus? Sudahkah kita tulus menolong dan peduli kepada sesama? Jawablah semuanya di hadapan Tuhan. Ketahuilah, Dia yang Maha Tahu semua isi hati kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan dan mengakui setiap perbuatan dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar.
bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu. Jadikanlah aku tahir, ya Allah, dan Jadikanlah aku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, firman Tuhan dalam Nehemia 9 ayat 17, Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Demikianlah berita anugerah Allah. Mari dengan penuh sukacita kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pengampunan yang Ia berikan lewat memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan kita menyanyi bersama-sama, betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Marilah kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mula yang akan memampukan kami untuk memahami bahkan terlebih melakukan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 1-9. Dalam 1 Korintus 16 ayat 1-9 yang diberikan dua perikop, bantuan untuk jemaat di Yerusalem dan rencana Paulus. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kau anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku.
Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap aku dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun aku banyak penentang. Sampai di sana pembacaan kita, teman-teman pembina dan adik-adik remaja. Barangkali torang pernah mendengar peribahasa berat sama pikul, ringan sama dijinjing. Apa arti dari peribahasa ini? Artinya adalah pekerjaan atau kegiatan dan rencana-rencana kita dapat terwujud bila ada kebersamaan, bila ada gotong royong atau tolong menolong. Budaya Mapalus yang ada di Tanah Minahasa adalah budaya gotong royong yang dikandung maksud bekerja bersama untuk meringankan beban. Hal ini selaras dengan prinsip hidup orang Kristen, yaitu KASIH, kasih. Teman-teman, bacaan kita ini oleh gereja kita diberikan tema bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Rasul Paulus terus mengunggah hati jemaat di Korintus untuk saling peduli dan saling menolong. Ketika sesama orang percaya di Yerusalem mengalami kesusahan, maka di bagian akhir kitab 1 Korintus ini Rasul Paulus menunjukkan hal praktis untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan atau kemiskinan. Sebagaimana Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Galatia, yaitu menyisihkan sesuatu untuk menjadi bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Demikianlah diharapkan oleh Rasul Paulus dapat dilakukan oleh jemaat di Korintus yang terdapat dalam ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Setiap hari pertama minggu berjalan atau setiap hari minggu, mereka disarankan untuk menyisihkan bantuan mereka untuk jemaat di Yerusalem. Ingat, menyisihkan bukan menyisakan. Nah teman-teman, soal memberi bukan soal banyak atau sedikit, tetapi soal memberi, soal tolong menolong, dan soal melayani adalah keinginan dari hati yang tulus untuk menyisihkan apa yang diperoleh untuk menjadi berkat bagi yang memerlukan. Sekali lagi, menyisihkan bukan menyisakan. Ketika kita melayani Tuhan, layanilah dengan sungguh-sungguh dan dengan seluruh totalitas hidup kita. Dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan talenta yang diberikan oleh Tuhan, bukan nanti mau tunggu-tunggu kalau sesaki, atau kalau ada waktu, kalau so tua baru mau melayani Tuhan. Seolah-olah orang kasih orang sisa-sisa kekuatan untuk melayani Tuhan, bukan begitu. Layani Tuhan dengan sukacita. Sebagaimana Tuhan Yesus lebih dahulu melayani kita. Saling memberi dan saling menolong. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memberi tubuhnya, memberi kehidupannya untuk keselamatan kita. Kita memberi bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus.
Inilah juga yang menjadi dasar teologi Rasul Paulus ketika dia berencana pergi ke Korintus. Dia tidak hanya ingin pergi dan bertemu saja, tetapi dia ingin untuk tinggal beberapa lama dengan mereka supaya dia mengetahui keadaan mereka. Tetapi Rasul Paulus sadar bahwa itu adalah rencana. Karena itu, dalam kesadaran dan kerendahan hati, ia berkata, "Jika diperkenankan Tuhan." Sekali lagi ia berkata, "Jika diperkenankan Tuhan." Memang waktu itu alam dapat menjadi penentu perjalanan atau pelayanan Rasul Paulus. Dari Makedonia, dia ingin ke Korintus. Bisa saja terjadi kendala dalam pelayaran. Alam yang mungkin kurang mendukung atau orang-orang yang dapat menentang perjalanannya ke Korintus. Namun Rasul Paulus percaya bahwa dalam perkenanan Tuhan rencananya dapat terwujud. Lewat tulisan ini Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menjadikan Tuhan di atas segala rencana dan harapan kita. Rencana studi, rencana pelayanan, rencana pekerjaan, rencana jalan-jalan. Apalagi ketika harus beradaptasi atau menyesuaikan dengan kebiasaan baru. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus sambil meyakini bahwa Ia mengutus orang-orang yang ada di sekitar kita untuk saling membantu dan saling melayani. Kita adalah makhluk sosial, artinya membutuhkan orang lain. Karena itu, nyatakanlah pelayanan kasih kepada sesama sebagaimana kasih yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena tuntunan-Mu sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Berkatilah kami yang telah mendengar dan merenungkan firman-Mu, ajarlah kami untuk selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan itu, kiranya boleh terpakai sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan itu. Berkatilah Komisi Pelayanan Remaja, berikanlah selalu kami kekuatan, kemampuan, dan teguhkanlah iman percaya kami, agar kami tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan sehingga membuat kami jauh daripada-Mu. Kiranya kami selalu menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Berkatilah dan pulihkanlah negara kami, ya Bapa. Kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Terima kasih Bapa, kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam doa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, Tuhan adalah gembalaku.
Kita memohon berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya dan menuntun kehidupan kita semua. Puji Tuhan, ibadah remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan Wilayah Sonder boleh selesai dalam pertolongan Tuhan. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada Kak Paula Mawei yang sudah melayani ibadah sekaligus memberitakan firman. Terima kasih juga kepada singers dan keyboardis yang melayani ibadah di saat ini. Terima kasih kepada tim RGS Media yang melakukan perekaman ibadah untuk hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang telah mengikuti ibadah di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.